Meskipun kompas Wen Sue kuat, ia segera berhenti lagi. Di hadapan mereka tak ada lagi persimpangan, melainkan gerbang pembatas. Namun gerbang penghalang ini sangat tidak biasa. Di sekitar gerbang penghalang, ada jimat dan tanda mengambang, yang tampaknya merupakan semacam petunjuk. Adik Chu Feng, bagaimana kalau kamu keluar dan melihatnya? Wen Sue merasakan ada sesuatu yang salah dan menyimpan kompas, lalu memanggil Chu Feng. Kakak senior, tolong buka sedikit pakaianmu. Meskipun pintu penghalang di dalam tubuh Wen Sue terbuka, di luar pintu penghalang itu sebenarnya ada pakaian Wen Sue. Tatapan Chu Feng memang bisa melihat menembus pakaian Wen Sue, tapi karena dia keluar, dia tidak bisa melihat menembus pakaian Wen Sue. Saya khawatir pakaian Wen Sue akan hancur. Wen Sue menyadari kekhawatiran Chu Feng, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Sebaliknya, ia tersenyum dan berkata, "Apa yang kau takutkan? Apa kau takut masuk ke pakaianku?" "Aku memang agak takut," kata Chu Feng. "Apa yang menakutkan? Kalau kau memanfaatkanku, aku akan mencari Ziling dan mengadukanmu," kata Wen Sue. "Sekarang setelah kau mengatakannya, aku semakin takut," kata Chu Feng. "Hehe, bercanda. Kakak senior, apa aku orang seperti itu? Silakan masuk dengan berani. Aku tidak akan memberitahu Ziling, kakak senior." Tawa Wen Sue sangat nakal. "Kakak senior, jangan membuat masalah. Bisnis lebih penting," kata Chu Feng. "Ah, kau benar-benar tidak memanfaatkan kesempatan yang kuberikan. Sudahlah, keluarlah dan bukalah." Wen Sue menarik gaunnya sedikit ke samping. Baru saat itulah Chu Feng berani terbang keluar dari ruang formasi Wen Sue. Wen Sue juga segera merapikan pakaiannya. Lagi pula, mereka sudah ada di sini, dan Chu Feng tidak perlu bersembunyi di tubuhnya lagi. "Kakak senior, formasi ruang angkasa Anda bagus, tetapi lokasi pintu masuknya benar-benar terlalu tidak senonoh dan agak canggung." Chu Feng menatap Wen Sue dan berkata, "Apa yang memalukan? Aku sama sekali tidak malu, tapi kamu malu. Kamu benar-benar memanfaatkanku," kata Wen Sue. "Yang penting, aku bukan pria sejati. Kalau kau memintaku mondar-mandir dalam posisi seperti ini, aku khawatir aku tidak akan bisa mengendalikan diri," kata Chu Feng. "Aku mau tak mau harus mengalah padamu. Aku adik kelas yang sangat menjanjikan, entah berapa banyak wanita yang ingin menikahimu. Aku, kakak kelasmu, sebenarnya juga ingin menikahimu." Wen Sue mengangkat alisnya dan membuat ekspresi dan gerakan yang sangat menawan ke arah Chu Feng. Meskipun Wen Sue memiliki wajah yang cantik, gerakan-gerakannya yang menawan tidaklah aneh, malah sebaliknya, sangat menggoda. Lagi pula, dia monster tua yang sudah hidup bertahun-tahun. Mungkin agak sulit baginya untuk berpura-pura tidak bersalah, tapi dia bisa melakukan semua itu dengan mudah. "Aku salah. Seharusnya aku tidak bercanda dengan kakak senior." Chu Feng tiba-tiba ingin menggoda Wen Sue. Lagi pula, Wen Sue selalu menggodanya, dan Chu Feng punya keinginan kuat untuk membalas dendam. "Tetapi baru pada saat inilah saya menyadari bahwa saya telah menyinggung orang yang salah. Siapa yang bercanda? Aku serius, adik muda Chu Feng, anggap saja aku kakak seniormu." Wajah menawan Wen Sue semakin menggoda. Ia melangkah cepat ke arah Chu Feng, dadanya menempel di dada Chu Feng, dan bibirnya hampir mencium wajah Chu Feng. "Saya tidak tahu apakah dia bercanda atau serius. Oh, lihat betapa gilanya dia. Chu Feng akan menghadapinya." Suara Dandan terdengar, tetapi dengan sedikit nada tertawa. Dandan hanya menikmati kesenangannya, tetapi Chu Feng benar-benar kesulitan dan tidak berani menambah masalah. Maka dia cepat-cepat mundur selangkah, memberi jarak di antara mereka, dan cepat-cepat mengalihkan pandangannya ke arah gerbang penghalang. Jaga pintunya, jaga pintunya. Bisnis lebih penting." Dengan aktivasi mata surgawinya, Chu Feng segera melihat petunjuknya. Di dalam gerbang penghalang ini, begitu Anda melangkah masuk, Anda akan menemukan sebuah formasi. Jika kau tak mampu menembus formasi itu, kau akan kehilangan kualifikasi untuk masuk lebih dalam ke reruntuhan.
Sederhananya, perjalanan kita akan berakhir di sini, kata Chu Feng. Mengerti. Dimengerti. Saat Wen Sue berbicara, dia menangkap Chu Feng dan sebelum Chu Feng bisa bereaksi, dia diseret ke gerbang penghalang oleh Wen Sue. Setelah melewati gerbang pembatas, saya sampai di suatu tempat yang diselimuti kabut. Gerbang menuju tempat ini juga menghilang. Chu Feng menatap Wen Sue dengan ekspresi tak berdaya. Kakak, kenapa kamu menyeretku masuk tanpa bertanya terlebih dahulu apakah aku mau masuk? Kakak, bukankah kamu datang ke sini hanya untuk mewarisi tempat ini? Jadi hanya ada dua jalan, sukses atau gagal. Kalau kau tak bisa menembus formasi ini, kau tak akan bisa masuk lebih dalam. Ayo kita pergi saja dari sini dan jangan buang-buang waktu. Jadi, apa yang masih kamu khawatirkan? Tanya Wen Sue. Apa yang sedang saya perjuangkan? Saya berpikir untuk mengamati gerbang penghalang lagi untuk melihat apakah ada petunjuk untuk menghancurkan formasi tersebut. Kata Chu Feng tanpa daya. Ekspresi Wen Sue berubah drastis, adik laki-laki, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk bicara, kata Chu Feng. Oh, apa yang harus kulakukan? Kenapa gerbang masuk yang kulewati menghilang? Apa tidak ada jalan kembali? Wen Sue menyadari bahwa dia terlalu cemas, dan sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Tidak apa-apa, semua orang datang. Chu Feng tidak panik. Ia hanya merasa sayang tidak menemukan petunjuk lebih lanjut, tetapi bukan berarti tidak ada cara untuk memecahkan masalah tersebut. Dentang baja, pada saat ini, suara baja berbenturan terdengar, dan kabut di sekitarnya menghilang. Dapat dilihat bahwa mereka berada di aula baja. Namun aula baja ini tidak sederhana, ia seperti bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya disusun menjadi aula yang lengkap. Dinding aula semuanya terbuat dari mekanisme baja. Siapapun dapat melihat bahwa pasti ada rahasia yang tersembunyi dalam mekanisme baja itu. Namun, setelah mengamati sejenak, mata Chu Feng dan Wen Sue sama-sama tertuju ke depan. Di sana, ada gerbang baja besar. Pintu ini begitu besar sehingga hampir memakan separuh dinding baja. Tetapi gerbang baja besar itu dipenuhi serangga. Meskipun serangga itu hanya sebesar jari, jumlahnya banyak, dan tubuh mereka dipenuhi benjolan-benjolan berwarna-warni. Mereka sangat menyeramkan dan membuat kulit kepala orang-orang merinding. Ih, menjijikkan sekali, sampai-sampai membuatku merinding. Wajah Wen Sue sedikit berubah, dan dia menyusut di belakang Chu Feng sambil berbicara. Tampaknya monster tua ini tidak sepenuhnya tak kenal takut. Namun saat ini, dia terlihat sangat imut. Kakak, inikah yang kamu cari? Adik kecil, tangkap mereka untukmu, pinta Chu Feng sambil menunjuk serangga-serangga itu. Bagaimana mungkin? Ini jelas serangga beracun. Wen Sue mengerutkan kening. Chu Feng tersenyum jahat. Wen Sue tahu itu adalah serangga beracun, jadi bagaimana mungkin Chu Feng tidak melihatnya? Melihat senyum di wajah Chu Feng, Wen Sue menggertakkan giginya. Bajingan Chu Feng, kau sudah tahu itu bukan yang kuinginkan. Kau tahu aku takut dan kau sengaja mencoba menakutiku. Dia mencubit lengan Chu Feng dengan keras. Wen Sue tidak menunjukkan belas kasihan, dan Chu Feng meringis kesakitan. Kakak, hentikan. Aku tahu aku salah. Mendengus. Setelah Wen Sue berhenti, dia melihat lagi serangga beracun yang berkerumun rapat itu. Serangga beracun ini jelas menjadi penghalang, tetapi mengapa jumlahnya begitu banyak? Adik Chu Feng, tolong lihat bagaimana cara menghancurkan formasi di sini. Saat Wen Sue berbicara, dia juga melihat keempat dinding, tempat mekanisme baja diaktifkan secara bersamaan. Jelas, solusi masalah itu tersembunyi dalam mekanisme baja tersebut. Namun, Chu Feng berkata, jangan melihatnya. Melihat besi-besi yang rusak itu, tidak ada jalan keluar dari tempat ini.